Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin SHMH dan Wartono SE, atau lebih dikenal masyarakat dengan nama Aditya Wartono, merupakan pasangan pemenang kontestasi pemilihan kepala daerah Kota Banjarbaru tahun 2020 yang pada tanggal 26 Februari 2021 resmi dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru oleh pejabat Gubernur Kalimantan Selatan Safrizal ZA MSI. Mengusung visi Banjarbaru juara, maju, agamis, dan sejahtera, Aditya Wartono memimpin kota Banjarbaru pada masa jabatan periode 2021-2024. Banjarbaru juara dimaknai dengan motivasi atau semangat yang mampu menumbuhkan kekuatan dan daya juang, sehingga kota Banjarbaru memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dengan daerah lainnya. Pada tahun 2021, tema pembangunan kota Banjarbaru yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD adalah percepatan pemulihan ekonomi dan sosial untuk mewujudkan kota Banjarbaru maju, agamis, dan sejahtera. Untuk mewujudkan hal tersebut, beberapa kebijakan strategis telah dilakukan oleh Aditya Wartono sepanjang tahun 2021 ini. Berikut di antaranya. Relokasi Pasar Bauntung, penertiban PKL, dan mengaktifkan kembali pasar rakyat. Akhir tahun 2020 yang lalu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah merampungkan pembangunan pasar modern Bauntung di Jalan R.A. Ulin, Banjarbaru dengan nilai anggaran 86,2 miliar. Dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 3,9 hektar, bangunan pasar ini memiliki luas 1,7 hektar yang di dalamnya terdiri dari ruko, kios, plaza, serta lospin. Di akhir pelaksanaannya, pembangunan pasar modern ini syarat dengan polemik karena mayoritas pedagang menolak direlokasi. Dari jumlah 1.132 pedagang yang semula telah mendaftar relokasi, hanya sedikit pedagang yang bersedia mendaftar ulang untuk dipindahkan ke pasar Bauntung yang baru. Berbekal pendekatan yang humanis, Aditya Wartono berhasil membujuk para pedagang untuk menempati pasar modern tersebut. Tidak hanya itu, Aditya Wartono juga berhasil memindahkan ratusan pedagang kaki lima atau PKL subuh ex Pasar Bauntung Banjarbaru ke lokasi yang baru, yaitu Pasar Pondok Mangga. Selain itu, beberapa pasar kecamatan juga akan mulai diaktifkan kembali. Upaya penanganan COVID-19. Banjarbaru merupakan daerah pertama di luar Jawa dan Bali yang memberlakukan pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, dan juga pelaksanaannya sukses tanpa ada gejolak. Pelaksanaan PPKM tersebut juga berdampak secara signifikan terhadap penurunan angka penyebaran COVID-19. Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, serta Kapolri bahkan secara khusus berkunjung ke Banjarbaru untuk memberikan apresiasi terhadap capaian tersebut. Pada awal Oktober 2021, jumlah kasus aktif COVID-19 hanya tersisa 40 kasus aktif dalam perawatan, yang mana sebelumnya mencapai angka 1.200 kasus. Untuk meningkatkan jumlah realisasi vaksinasi di kota Banjarbaru, Aditya Wartono meluncurkan inovasi berupa bus vaksinasi keliling dengan tujuan mempermudah vaksinasi bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari fasilitas kesehatan penyelenggara vaksinasi. Berkat kerja keras seluruh stakeholder, persentase capaian vaksinasi dosis pertama kota Banjarbaru per bulan November tahun 2021 merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 66,41%. Garda 5. Gerakan Peduli Isolasi Mandiri atau Garda 5 merupakan inisiasi pemerintah kota Banjarbaru untuk membantu kebutuhan pokok hingga konsultasi kesehatan kepada warga yang menjalani isolasi mandiri karena terinfeksi COVID-19. Hal ini diapresiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartanto pada saat kunjungan Menko di Komplek Citra Garden City Kelurahan Sungai Ulin, Kota Banjarbaru. Garda 5 merupakan bentuk kepedulian kepada warga yang menjalani isolasi mandiri karena tidak bisa beraktivitas termasuk keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Kegiatan ini meliputi pendataan terhadap warga yang isoman, melakukan pengawasan dan monitoring terhadap warga yang isoman, memberikan bantuan sosial berupa makanan, vitamin, dan obat-obatan. Garda 5 saat ini dipusatkan di posko PPKM Kelurahan yang beranggotakan anggota TNI atau Polri, SKPD terkait, relawan, dan tenaga kesehatan. Persiapan PTM di sekolah.
Untuk menyikapi kebutuhan atas pembelajaran tatap muka pada bidang pendidikan, pemerintah Kota Banjarbaru telah membentuk tim khusus yang terdiri dari BPBD, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kesehatan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang ingin melaksanakan PTM, baik dari sisi prasarana sekolah maupun penerapan protokol kesehatannya. Sampai saat ini pemerintah Kota Banjarbaru telah memberikan izin terhadap 33 sekolah untuk melakukan PTM dengan pengawasan ketat dari tim evaluator. Ini untuk menghindari munculnya klaster baru di lingkungan sekolah. Pemulihan ekonomi di masa pandemi tidak hanya berdampak pada perubahan gaya hidup, pandemi ini juga mempengaruhi roda perekonomian masyarakat. Banyak usaha kecil yang gulung tikar akibat tidak kuat bertahan di masa sulit ini. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kota Banjarbaru menginisiasi berbagai kegiatan untuk membantu pemulihan perekonomian warga dengan membuat kawasan baru UKM seperti kawasan kampung kuliner di Kampung Pelangi dan fasilitas perluasan akses pasar produk UKM melalui media digital. Perencanaan mitigasi banjir. Bencana banjir yang melanda hampir sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan pada Januari 2021 yang lalu membuat pasangan Aditya Wartono memprioritaskan upaya mitigasi bencana banjir agar masyarakat Banjarbaru dapat terhindar dari kejadian serupa di masa mendatang. Salah satu rencana mitigasi banjir tersebut adalah penetapan 3 titik lokasi bekas lahan galian tambang PT Galut Cempaka sebagai embung penyimpanan air sebagai rencana penanggulangan banjir di Kota Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarbaru mentargetkan perencanaan pembangunan embung ini selesai di akhir tahun 2021 dan proses pembangunannya mulai dilaksanakan secara bertahap di tahun 2022. Pembangunan stadion olahraga. Untuk mengembangkan potensi para atlet di Kota Idaman, Aditya Wartono merencanakan pembangunan The New Stadium of Banjarbaru. Pembangunan stadion ini sendiri merupakan pengganti lapangan Haji Idak yang beralih fungsi menjadi pasar modern Bauntung. Rencana pembangunan stadion ini sendiri sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada saat ekspos rencana pembangunan Kota Banjarbaru kepada Menteri Bappenas Suharso Manoarfa oleh Wali Kota Banjarbaru. Penataan Jalan Panglima Batur Timur pedestrian dan jalan. Trotoar merupakan bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai fasilitas pendukung pengguna jalan. Trotoar diperuntukkan untuk lintasan pejalan kaki atau pedestrian yang berada di pinggir badan jalan. Adapun ruas jalan yang diprioritaskan untuk dibangun trotoarnya ialah ruas Jalan Panglima Batur. Trotoar tersebut akan dibangun di sepanjang ruas Jalan Panglima Batur dengan panjang ruas jalan 2,2 km dengan lebar trotoar 2,3 meter. Trotoar tersebut didesain dibangun di atas saluran drainase tertutup yang akan dilengkapi dengan ubin pemandu untuk tunanetra, memiliki ketinggian yang sesuai, dan ram yang tidak terlalu curam untuk dilewati pengguna kursi roda. Kemudian juga akan dilengkapi dengan box utilitas untuk pemasangan jaringan kabel serta lampu penerangan, bangku, dan fasilitas penunjang lainnya. RPJMD RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun untuk mewujudkan Banjarbaru maju, agamis, dan sejahtera atau juara. Selain itu, RPJMD Kota Banjarbaru telah memuat beberapa prioritas unggulan yang diusung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu RT Mandiri, Home Care, insentif untuk para kaum masjid dan guru ngaji, pemberian beasiswa dan pertanian perkotaan atau urban farming, serta prioritas lainnya yang berfokus pada pencapaian Banjarbaru maju, agamis, dan sejahtera. Launching ADM dan penguatan pelayanan publik. Pada bulan April 2021, pemerintah Kota Banjarbaru memperkenalkan salah satu inovasi baru dalam bidang pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yaitu anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Inovasi ini tentunya merupakan salah satu bentuk komitmen Aditya Wartono dalam melakukan penyederhanaan birokrasi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, serta bebas biaya kepada seluruh lapisan masyarakat Banjarbaru. Pemberian kartu gas LPG untuk membangun database. Ketidakstabilan harga gas 3 kg bersubsidi dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi kekhawatiran tersendiri di masyarakat.
Ditambah bencana banjir yang menimpa Kalimantan Selatan pada awal tahun mengakibatkan penjual gas bersubsidi menaikkan harga melebihi 100% dari harga eceran tertinggi. Selain itu, masyarakat menengah ke atas juga ikut membeli LPG 3 kg bersubsidi yang seharusnya ditargetkan hanya untuk masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro. Untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan gas LPG 3 kg bersubsidi, Aditya Wartono mencanangkan penggunaan kartu kendali untuk pembelian gas LPG bersubsidi dengan harapan tidak ada lagi kekosongan atau kelangkaan LPG dan permainan harga yang sangat tinggi.